Kegiatan belajar mengajar di sekolah masih belum dibuka yang disebabkan pandemi COVID-19 belum berakhir. Namun para pengelola sekolah dituntut mencari inovasi dan penyesuaian rencana kerja. Menyikapi hal ini, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tondano, Riki Pakasi, menyampaikan bahwa selama pandemi ini siswa melakukan pembelajaran dari rumah. Ada siswa belajar melalui daring dan juga luring. Di masa pandemi ini banyak keterbatasan, namun sekolah ini harus tetap berupaya bagaimana menjalankan program-program pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Terkait dengan kegiatan pembelajaran ini memang sudah bersamaan dengan masa pandemi 19 atau COVID-19, di mana untuk kegiatan belajar mengajar itu dilakukan secara PJJ atau untuk siswa mereka belajar dari rumah. Dan untuk belajar PJJ ini bisa dilakukan secara daring maupun luring, itu yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dan memang disadari memang di masa pandemi COVID-19 ini memang serba banyak keterbatasan, ya, karena memang kondisi yang kami temui sekarang memang seperti itu. Tapi sekolah ini tetap berusaha untuk bagaimana menjalankan program-program pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan secara khusus di SMP Negeri 4 Tondano. Oleh karena itu, berbagai aktivitas kami lakukan di sekolah bersama-sama dengan guru, sehingga proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Pakasi melanjutkan bahwa di masa pandemi sekolah ini tetap eksis menyelenggarakan kegiatan seperti penataan ruang kelas dan wiyata mandala di tingkat sekolah. Dalam rangka juga pengembangan sekolah, maka kami tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti biasa atau kegiatan-kegiatan rutinisasi yang merupakan program sekolah, yaitu dalam rangka menata sekolah, terutama wiyata mandala sekolah. Karena sekolah ini merupakan juga salah satu sekolah favorit di Kabupaten Minahasa atau di Tondano. Oleh karena itu, berbagai aktivitas atau kiat-kiat yang kami lakukan dalam rangka pengembangan sekolah itu sangat jelas. Misalnya contoh dalam rangka menata lingkungan sekolah agar dia kelihatan indah, asri, ya, atau juga menata ruangan-ruangan tertentu, ruangan kelas. Karena pada suatu saat kan ada juga tamu-tamu yang datang di sekolah untuk melihat akan keberadaan sekolah ini. Bahkan untuk sekolah ini juga terkadang diikut sertakan dalam lomba-lomba kegiatan seperti lomba sekolah sehat atau juga lomba wiyata mandala tingkat kabupaten atau provinsi. Oleh karena itu kami tetap berbenah walaupun di kondisi yang penuh keterbatasan yang kita kenal dengan pandemi COVID-19, tapi tetap guru-guru tetap eksis, mereka tetap berupaya untuk bekerja sama dengan pimpinan dalam rangka meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di SMP Negeri 4 Tondano ini. Dan memang sekolah ini juga tetap ya kelihatan yang cukup baik dengan berbagai dukungan dari ya selain guru-guru, tapi juga ada dukungan dari masyarakat, dalam hal ini juga stakeholder ataupun orang tua siswa yang punya kepedulian untuk membangun sekolah ini, karena ya memang anak-anak mereka itu memang Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa saat meninjau sekolah SMP Negeri 4 menyampaikan apresiasi dan memberikan penghargaan kepada Kepsek juga kepada guru atau tenaga pendidik. Melalui penataan kelas dan wiyata mandala di SMP Negeri 4 kiranya menjadi contoh bagi sekolah lain yang ada di Kabupaten Minahasa. Karena tampilan sekolah tidak hanya dilihat dari mutu pendidikan atau kualitas dan anak-anak didik, tetapi juga performans dari sarana prasarana yang ada di sekolah menjadi suatu hal yang penting. Karena kenyamanan, keamanan, kebersihan dari ruang kelas termasuk penataan halaman akan sangat berpengaruh positif terhadap proses pembelajaran yang ada di sekolah. Dan ini perlu diapresiasi sekaligus menjadi contoh. Menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang lain yang ada di Kabupaten Minahasa. Karena memang tampilan atau performance sekolah tidak hanya dilihat dari sisi mutu pendidikan atau kualitas dari anak-anak didik, tetapi juga performance dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah-sekolah itu juga menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Mengapa demikian? Karena kenyamanan, keamanan, dan kebersihan dari ruang-ruang kelas termasuk juga penataan halaman ini akan sangat berkorelasi positif terhadap proses-proses pembelajaran yang ada di sekolah.
sekalipun memang di saat ini kita mengetahui bersama kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, tetapi justru ada nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari pandemi ini. Artinya seperti ini, kegiatan boleh dioptimalkan sedemikian luar biasa oleh pimpinan sekolah dan guru-guru untuk proses-proses penataan kelas. Ada kesempatan bagi sekolah untuk menata ini, yang mungkin ketika tatap muka langsung dengan penuh dengan siswa belum bisa mencapai optimalisasi ini. Nah, diharapkan nantinya apa yang sudah tertata sekarang ini tetap dijaga, tetap jadi ikon masing-masing kelas bahkan sekolah, sehingga ketika nanti siswa-siswa di kemudian hari akan masuk secara bersama-sama pasca pandemi corona ini akan tetap nyaman, tetap lestari, dan semua boleh menikmati, sehingga sekolah tidak hanya menjadi pusat pembelajaran, tapi di sisi lain dalam tanda kutip menjadi destinasi wisata tersendiri bagi para siswa, sehingga kecintaan kepada sekolah, kesukaan terhadap siswa untuk datang di sekolah itu benar-benar tercipta, sehingga sekolah akan menjadi benar-benar menjadi istilahnya kawah candra di muka untuk banyak hal, termasuk peningkatan kualitas SDM, tetapi juga untuk pengalaman-pengalaman sehingga mereka mampu berpikir, berkreasi di kemudian hari. Regina Semarau, salah satu guru di SMP Negeri 4 Tondano ini menyampaikan bahwa pembelajaran saat ini berbeda dengan pelaksanaan tatap muka langsung. Karena kalau lewat pembelajaran secara daring, pihak guru tidak dapat dengan maksimal mengukur daya tangkap siswa, tetapi bisa dilihat dari efektifnya pengetahuan dari siswa tersebut. Ya, pelaksanaan daring memang agak berbeda dengan pelaksanaan tatap muka langsung sebelum masa pandemi COVID, karena kalau hanya lewat pembelajaran secara daring, kami tidak dapat dengan maksimal mengukur daya tangkap siswa. Tetapi yang kami hanya lihat saja untuk efektifnya pengetahuan yang dilihat, tetapi juga untuk psikomotor itu hanya pelajaran olahraga, seni budaya, dan prakarya. Selebihnya kami hanya menilai efektif karena keterbatasan pembelajaran jarak jauh seperti ini. Dari Tondano Minahasa, tim Sulut News TV, Christian Tangkere melaporkan.